Saya masih bersama juru bicara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala Hussein Abdullah dan Ketua Umum Projo Budi Ari. Berikutnya kan PR-nya bagaimana mendinginkan situasi. Karena yang sekarang ini sudah bergulir juga pada 12 April Pak JK dilaporkan ke polisi soal isi ceramah, potongan isi ceramah di UGM oleh Gamki, juga pemuda Katolik ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Anda melihatnya apakah dikit-dikit harus dilaporin? Gini loh, kalau proses hukum lama itu haknya warga negara lah. Kita kan nggak bisa larang juga kalau memang itu ditempuh proses hukum itu. Tetapi maksud saya harus dilihat dulu secara dingin. Ini barang bener gak? Iya. Ini hoax bukan? Gitu loh. Apalagi dengan zaman kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Kalau kan masih di cross check dulu, ini bener gak? Jadi Pak JK sudah bilang bahwa itu hoax. Nah, ya kalau memang faktanya hoax, ya lebih baik tabayun, komunikatif, gitu loh. Kan nggak semua harus diselesaikan secara hukum. Ya, Anda mendorong ini tidak usah dilaporkan? Nggak, bukan melaporkan itu hak setiap warga negara. Itu tidak usah dibawa ke ranah hukum, diperpanjang. Maksud saya kan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, begitu loh. Begitu. Jadi bisa diselesaikan secara keluargaan, dialog, komunikatif, bahwa itu hoax kok. Faktanya itu hoax, faktanya itu bukan asli. Potongan yang dipotong-potong dan sebagainya. Nah, menurut hemat kami, udahlah kita sebagai bangsa besar ini harus sama-sama lebih banyak komunikatif, dialog untuk menjembatani berbagai persoalan-persoalan yang ada, bukan cuma mau menang-menangan sendiri gitu loh. Walaupun saya tetap menghormati setiap warga negara untuk melakukan proses hukum gitu loh. Cuman kan kasihan juga kalau dikit lapor gitu. Tapi tanpa belum mengecek kebenarannya. Tapi ya nanti saya coba komunikasi dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan bisa jadi jalan keluar terbaik. Karena dialog dan komunikasi dengan, apalagi ntar ada penjelasan langsung dengan Pak JK, ya kan? Nanti saya coba komunikasi dengan mereka, gitu loh. Karena buat saya yang penting fakta. Kalau faktanya udah nggak bener, udah hoax, masa tetap dilanjutkan. Bebesan kosong. Ini sinyal baik berarti dari Pak Budi Ari untuk mendinginkan suasana tadi, komunikasi. Sinyal kearifan lokal. Ya, saya kira seperti itu. Menarik sih Pak Budi Ari. Saya kira memang waktunya kita berpikir lebih jernih semua, tenang, melihat dengan baik bahwa itu potongan video sebenarnya, dan itu faktanya seperti itu. Jadi sehingga untuk dilaporkan pun rasa-rasanya tidak menggelikan juga melaporkan sesuatu yang kita sudah tahu bahwa itu potongan. Jadi saya kira seperti itu, Mbak. Karena bagaimana kita membaca situasi ini, banyak isu yang datang bersamaan seperti yang tadi kita sebelumnya bahas. Apakah bisa dikatakan ini kebetulan dalam waktu yang berdekatan atau ada upaya sistematis, Pak Budi Ari? Saya nggak mau berspekulasi, kan ini bukan forum spekulasi kan acara hari ini. Ya tentu saja, tapi yang pasti klarifikasi agar tidak jadi bola liar di publik. Bahwa kesadaran bersama aja yang penting kita bangun. Oh, ini negara, bangsa kita nggak ada masalah nih. Geopolitik di luar maupun kondisi-kondisi kemasyarakatan kita saat ini. Ini kalau terus-menerus begini kan harga-harga akan naik. Sehingga rakyat menderita. Lebih baik kita menjawab berbagai persoalan-persoalan penting kebangsaan dan kerakyatan kita, begitu loh, daripada kita terjebak dalam pertikaian-pertikaian yang menurut saya tidak substantif. Itu dia, kenapa forum ini penting, kenapa klarifikasi di forum Rosi kali ini penting, karena yang jadi bola liar di media sosial ini bisa berbahaya dan disayangkan. Pak Jokowi, Pak JK adalah tokoh besar, tokoh nasional, negarawan. Nah, apa yang bisa dilakukan dari Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi, juga dari pihak Pak JK agar ini tidak terus-terusan dibahas, tidak menjadi bola liar yang justru merugikan kedua tokoh ini? Ya yang pasti jangan ada fitnah lah, hoax fitnah. Gitu loh. Kan juga salah kalau kita memfitnah seseorang yang tidak melakukan, misalnya fitnah soal Pak JK membiayai soal ijazah Pak Jokowi. Saya memikir gimana sih, ya kan? Kan Pak JK wakilnya Pak Jokowi, orang sama-sama paket. Sebagai Ketua Umum Projojam menilai bahwa nggak mungkin itu dilakukan. Bukan logika saya belum nggak masuk di logika. Nggak masuk di logika saya. Kecuali ada pihak-pihak yang memang pengen perseteruan terjadi
sesama tokoh dan elit bangsa. Pak Jokowi ini kan mantan presiden 2 periode. Pak JK juga udah 2 kali menjadi wapres. Kan ada wisdom, ada keteladanan yang kita bisa ambil. Ngapain mengeksplor hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Pak JK punya pengalaman, punya teladan yang bisa dicontoh. Seperti wapres juga sampaikan Pak JK ini teladan dalam selama kepemimpinannya. Juga Pak Jokowi. Begitu. Jadi untuk apa kita mengeksplor tokoh-tokoh yang sudah berbuat sesuatu untuk bangsa ini gitu loh. Apa gunanya sih merobek-robek dada sendiri? Biar gimana pun mereka pernah jadi pemimpin kita. Pak Jokowi pernah jadi presiden kita. Pak JK juga pernah jadi wakil presiden kita gitu loh. Untuk apa? Buat bangsa ini apa? Nilai positif. Oke. Nah kalau dari Pak JK, karena ya tadi sebelum ke Jakarta aja Pak JK yang membuka jalan itu. Nah dengan ada kondisi seperti ini apa sih sebenarnya yang harus segera diluruskan dan mendinginkan suasana seperti apa sih Pak Ucen? Ya sebenarnya Pak JK dalam posisi sudah memberi klarifikasi secara terbuka ya. Bahkan sempat disebut emosional juga. Artinya tidak ada lagi yang tersimpan dari Pak JK. Unek-uneknya udah keluar. Sudah. Nah sekarang tergantung dan reaksi masyarakat seperti apa ya kita lihat sepertinya juga mulai landai setelah kita juga jelaskan latar belakangnya segala macam dan Pak Budiari juga sudah menyampaikan bahwa ini menguras tenaga aja ini kan. Sesuatu yang perlu saya sampaikan juga sudah tersampaikan oleh Pak Budiari. Ya boleh dikata antara apa yang ada di pikiran saya itu hampir sama yang ada di pikiran Pak Budi. Sehingga menurut saya ini akan selesai dengan akan selesai. Dan itu semua kemudian memberikan kita kesempatan melihat ke depan. Melihat ke depan ya untuk menata bangsa ini. Goncangan ke depan siapa tahu tanpa kita semua justru akan sulit kita atasi. Kalau kita kuatkan, kalau bersama ya mungkin kita bisa lebih tangguh ya. Dan kita tidak bisa mengatakan tidak akan terjadi apa-apa atau berspekulasi lebih dari itu. Persoalannya kan di luar masalah Timur Tengah masih berlanjut ya di dalam juga kita dalam keadaan seperti sekarang inilah. Artinya ini membutuhkan suatu soliditas yang lebih daripada sebelumnya. Nah untuk mendinginkan suasana apakah mungkin Pak Jokowi dan Pak JK bertemu dalam waktu dekat? Nah itu biar Biar aja beliau pasti punya mekanisme sendiri lah. Gimana? Tapi saya yakin hatinya Pak Jokowi sama Pak JK ini sama kan. Orang pernah berpasangan kok. Iya. Dan sekarang ada WA, ada telepon. Ada telepon, ada komunikasi. Ada telepati. Kalau telepati jauh, tapi arahnya bertemu itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin, tegas. Iya, sangat. Saya kira sangat terbuka. Justru peristiwa ini mungkin ada hikmahnya juga. Dapat mempertemukan, meskipun sering ketemu ya kalau sering ketemu. Kalau diajar sering ketemu. Ya, tapi setelah acara Rosi ini bisa menjembatani mungkin antara Pak Budiari sama Pak Uceng. Ada Pak Budiari di sini, ada juga saya. Mungkin saja bisa. Semua kemungkinan bisa lah. Kan sama-sama pernah 5 tahun bareng kompak. Karena kalau ada visual bertemu, mungkin masyarakat akan lebih. Itu kan konten kan, media. Tapi itu bisa dijembatani dalam waktu dekat. Itu kalau media suka begitu konten. Dan masyarakat juga senang lah pasti lihat Pak Jokowi JK selama ini. Loh memang nggak ada apa-apa. Ya itu dia. Makanya pertanyaan ada apa dengan Pak Jokowi? Makanya itu pertanyaan klarifikasinya di Forum Prosi. Terima kasih banyak Pak. Bisa foto Pak JK Jokowi diganti yang senyum. Iya. Setelah ini dijawab langsung senyum dua-dua aja. Terima kasih Pak Husein Abdullah. Terima kasih Pak Budiari sudah hadir di Forum Prosi. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih.